Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Lesti Febrianti. Asal sekolah saya dari SMK SMTI Makassar. NIM PPG saya 2111357. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan Angkatan 4 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut kartu ujian untuk UKIN dan UP. Pada video pembelajaran yang saya buat hari ini mengenai analisis kadar lemak dengan metode sokletasi. Materi ini dipelajari oleh peserta didik pada mata pelajaran pengujian kimia dan instrumenter pada semester ganjil. Metode pembelajaran yang digunakan pada video kali ini yaitu problem based learning yang diawali dengan pemberian materi dan dilanjutkan dengan praktikum peserta didik. Terima kasih. Selamat menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik. Ibu absen dulu. Husnul Khotimah hadir. Reski Ramadini Hadir, Bu. Rashika Sakit, Bu. sakit. Ada surat ibunya ya, surat sakitnya ya. Iya. Andi Nur Maulisa Hadir, Bu. Muhammad Rizal Sakit, Bu. sakit juga. Marsyanda. Jadi 4 orang saja di sini. Iya, Bu. 2 sakit ya. Semoga temannya cepat sehat kembali. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Iya. Silakan dipimpin oleh Marsyanda. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai analisis kadar lemak dengan metode sokletasi. Ya, sebelum masuk, Ibu mau bertanya nih, siapa yang masih ingat mengenai alkohol? Coba, Raisen, angkat tangannya. Husnul, silakan. Jadi alkohol adalah senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksi yang terikat pada atom karbon. Ya, contohnya apa? Masih ingat? Contohnya etanol yang dapat ditemukan pada minuman beralkohol dan gliserol yang merupakan komponen utama penyusun lemak dan minyak. Ya, baik. Ingat ya, Husnul ya. Kemudian ada yang masih ingat mengenai asam lemak? Oke, Vicky. Asam lemak adalah senyawa golongan asam karboksilat yang mempunyai rantai alifati panjang baik jenuh ataupun tak jenuh. Ya, jadi katanya ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Baik, terima kasih. Kemudian reaksi esterifikasi. Coba, ya. Reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat pada turunannya dengan alkohol melalui larut air yang menghasilkan produk hasil reaksi berupa ester. Nah, jadi yang sudah kalian sebutkan tadi ini bisa kita gabungkan untuk struktur atau pembentukan lemak dan minyak. Jadi gliserol yang merupakan turunan dari salah satu contoh dari alkohol, jika direaksikan dengan asam lemak dengan proses esterifikasi, reaksi esterifikasi dia akan membentuk lemak dan minyak yang termasuk golongan ester gitu ya. Oke. Kita lihat dulu. Nah, Ibu punya gambar nih. Coba lihat, gambar ini merupakan bahan pangan yang biasa kita konsumsi sehari-hari ya, betul ya? Nah, coba menurut kalian dari gambar-gambar tersebut, bahan makanan mana yang memiliki kandungan lemak yang tinggi? Ikan, telur, alpukat, betul ya, buah-buahan itu ada alpukat yang lemaknya tinggi. Kemudian ada lagi?
Ya, kacang almond banyak ya di situ ya. Nah, sekarang makanan tersebut apakah berfungsi bagi tubuh kita? Berfungsi Berfungsi. Ada yang tahu apa fungsinya? sebagai salah satu sumber energi. Lah, ya betul, sebagai sumber energi. Jadi selain karbohidrat dan protein, ternyata lemak juga bisa sebagai cadangan energi. Ada lagi yang tahu selain itu? Apa? Salah satunya juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan. Ya, pembentuk sel, betul. Pembentuk hormon, ya. Kemudian kalau di makanan nih, kalian punya makanan. Kemudian, ini lemaknya, ada lemaknya nih. Rasanya itu apa? Kalau di lidah kita bagaimana? Berminyak, terus enak ya, lebih gurih gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menguji lemak di dalam bahan pangan tersebut? Cara ekstraksi. Dengan cara ekstraksi. Ada lagi yang tahu? Banyak ya metode kimianya, ada bepuk, ada yang tadi dibilang berarti proses refleks ya, sokletasi. Mempelajari analisis lemak dengan metode sokletasi, kalian harus bisa membedakan lemak jenuh dan tak jenuh berdasarkan ikatan kovalennya. Yang pertama, yang kedua bisa menganalisis sifat fisik lemak dan minyak. Yang ketiga mampu menganalisis sifat kimianya. Nah, berikutnya mampu melakukan pengujian kadar lemak metode sokletasi. Dan yang terakhir mampu melaporkan hasil pengujiannya. Gitu ya. Waktunya untuk pretest. Ibu bagikan link soalnya di grup WhatsApp. Silakan kalian buka, kerjakan, ibu kasih waktu 10 menit. Ya, pretest ini ibu ingin tahu ini sampai sejauh mana pemahaman atau pengetahuan awal kalian mengenai analisis lemak ini. Ya, silakan dibuka HP-nya. Selesai ya pretestnya. Bagaimana soalnya? Mudah ya? Baik, kita bahas dulu tadi soal yang pertama nih. Apa alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi badan kita? Apa? Majulet. Betul. Alat yang digunakan untuk analisis kandungan lemak metode Soklet. Nah, apa tuh? Soklet. Oh, kecuali. Kecuali. Kecuali jadi apa? Labu kedal ya. Biasa digunakan untuk apa? Protein. Di bawah ini manakah pelarut yang tidak dapat melarutkan lemak? Aquades. Kemudian lemak dan minyak merupakan, nah tadi nih, lemak dengan minyak hasil dari ya ester ya, yang merupakan hasil reaksi dari alkohol dengan asam lemak. Minyak dan lemak sifatnya non-polar, maka gunakan pelarut yang sifatnya sama, yaitu pelarut yang non-polar, di mana pelarut non-polar ini dia dapat melarutkan lemak. Nah, tadi ada yang benar nggak nih jawabannya nomor 6? Tidak ada. Salah ya. Kemudian pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan dalam pelarut disebut ekstraksi. Oke. Gue rasa nilainya pasti lumayan baik ya, harus ditingkatkan nih. Jadi setelahnya kalian nanti praktikum, nilai kalian harus lebih bagus lagi dari pretestnya. Ibu punya video, silakan kalian cermati videonya, amati baik-baik, kemudian tuliskan apa-apa saja masalah atau informasi yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut. Ya, kita simak sama-sama. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan lemak itu? Lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air, yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform, benzol, atau ether.
Nah, topik bahasanya yaitu overview analisa metode Soclete, tujuan analisa metode Soclete, prinsip kerja analisa metode Soclete, proses dan analisa prosedur metode Soclete. Salah satu cara untuk menganalisis kadar lemak yaitu menggunakan metode Soclete. Metode sokletasi yakni proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang dan menggunakan pelarut tertentu. Syarat pelarut yang digunakan dalam metode Soclete ini yaitu pelarut yang mudah menguap, titik pelarut yang rendah, pelarut akan terpisah dengan cepat setelah pengocokan, pelarut bersifat polar maupun non-polar. Adapun tujuan analisa kadar lemak metode Soclete ini untuk mengetahui kadar lemak pada sampel bahan pangan melalui metode ekstraksi langsung dengan alat Soclete. Prinsipnya yakni penyaringan secara berulang. Uap dari pelarut akan masuk melalui pipa di samping labu, kemudian terkondensasi dan jatuh kembali ke labu ekstraksi. Berikut video proses dan analisa prosedur metode Soclete. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Labu lemak kosong dikeringkan menggunakan oven suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan air. Labu lemak kosong didinginkan ke dalam desikator selama 15 menit. Timbang labu lemak kosong sebagai berat W2. Penghalusan sampel. Tujuan dari penghalusan sampel ini yaitu untuk mempercepat proses ekstraksi. Semakin halus akan semakin mudah pelarut untuk melarutkan lemak. Sampel ditimbang sekitar 2-10 gram untuk dijadikan W1. Selanjutnya, sampel dibungkus rapi menggunakan kertas saring kasar atau Whitman. Tujuan dibungkusnya sampel ini untuk mencegah agar sampel tidak bercampur dengan pelarut. Lalu rangkailah Soclete aparatus. Lalu sampel dimasukkan ke dalam labu ekstraksi dan ditambahkan pelarut hingga pelarut mengalir ke dalam labu lemak. Tujuan diberikan pelarut yaitu agar lemak mudah diekstraksi. Selain itu, pelarut yang digunakan harus mempertimbangkan tingkat polaritas dari sampel. Lalu, pelarut dipanaskan sesuai dengan titik-titik pelarut dan proses ekstraksi berjalan 4-8 jam. Tujuan dari langkah ini yaitu agar pelarut dalam labu menguap karena proses pemanasan dengan titik didihnya. Hentikan proses ekstraksi ketika pelarut di dalam labu ekstraksi bersih. Hal ini menjadi indikator bahwa ekstraksi telah selesai. Lalu, hasil ekstraksi di dalam labu lemak diuapkan melalui rotary evaporator. Labu lemak yang telah
diuapkan melalui rotary evaporator, dikeringkan menggunakan oven suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan air. Setelah labu lemak berisi ekstrak dikeringkan menggunakan oven, lalu didinginkan ke dalam desikator selama 15 menit. Labu lemak berisi ekstrak ditimbang sebagai W3. Lalu hitung lemak total yang diperoleh dengan rumus W3 min W2 per W1 dikali 100%, di mana W1 sebagai berat sampel dalam gram, W2 sebagai berat labu lemak kosong plus batu didih dalam gram, dan W3 berat labu lemak dan lemak setelah penimbangan konstan dalam gram. Oke, cukup ya? Baik, coba dari video yang sudah ditayangkan, kira-kira permasalahan apa atau informasi apa yang kalian dapatkan? Coba. Oke. Informasi yang didapatkan dari video tersebut, kami dapat mengetahui bahan dan alat apa saja yang digunakan dalam menganalisis lemak. Baik, alat dan bahan katanya. Selain itu apa lagi? Oke. Pengertian, tujuan, dan prinsip analisis kadar lemak. Ya, ada tujuannya, ada prinsipnya ya dari kadar lemak. Kemudian siapa lagi? Ya, semua. Prosedur pengujian kadar lemak menggunakan metode Socrates. Ya. Jadi benar ya semua ya informasi yang didapatkannya. Nah, dari video ini kita tahu bagaimana cara menentukan kadar lemak di dalam bahan pangan dengan metode Socrates. Ya. Nah, Ibu punya LKPD. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama Marsyanda dengan Nurmolisa. Kelompok 2 Eki dengan Husnul. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Di situ ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Tugasnya coba dibuka halaman lihat halaman 2 ya. Di sini kalian menuliskan cari mengenai, coba lihat ke depan dulu nak. Tugasnya ini ya, membedakan lemak jenuh dan tak jenuh berdasarkan ikatan kovalennya. Kemudian cari tahu atau analisis mengenai lemak berdasarkan sifat fisiknya. Nah, yang ketiga menganalisis lemak berdasarkan sifat kimianya. Kemudian selain dari itu, kalian rangkum alat apa saja yang akan digunakan untuk praktikum dan bahan yang disediakan apa saja. Kemudian prosedurnya seperti apa? Silakan kalian lengkapi di dalam LKPD. Kalau sudah, boleh kalian masukkan ke dalam PowerPoint. Masing-masing kelompok ya punya sendiri-sendiri PowerPoint-nya. Oke, silakan dikerjakan.
dibacakan hasilnya. Ayo, maju. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin memaparkan hasil PowerPoint saya, yaitu tentang lemak berdasarkan kejenuhannya. Klasifikasi lemak berdasarkan kejenuhannya, yaitu yang pertama, asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung dan minyak sedikit larut dalam alkohol tetapi kan larut sempurna dalam etileter. Yang kedua, titik cair. Minyak atau lemak tidak cair dengan tepat pada suatu nilai temperatur tertentu. Selanjutnya, titik didih atau boiling point. Titik didih dari asam-asam lemak akan semakin meningkat dengan akan bertambahnya panjang rantai karbon asam lemak tersebut. Selanjutnya, titik lunak softening point atau dari lemak ditetapkan dengan maksud untuk identifikasi minyak atau lemak tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Jadi di bawah ini ya, titik didih pada lemak ini ternyata akan bertambah dengan bertambahnya atom karbon. Jika tadi kalian lihat di contoh asam lemak jenuh dan tak jenuh ada butirat, palmitat gitu ya. Misalnya si butirat C-nya ada 4 dibandingkan dengan asam lemak lain yang memiliki C-nya lebih tinggi. Maka titik didihnya si butirat ini akan lebih rendah dibandingkan dengan yang punya C lebih banyak. Gitu ya. Oke, kalau sifat-sifat kimianya silakan. Sifat-sifat kimia lemak dan minyak, yang pertama hidrolisa. Hidrolisa ini diubah menjadi asam-asam lemak bebas gliserol. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, bagus sekali ya. Pulang dulu tepuk tangan kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang gilirannya kelompok 2. Siapa mau panggilan? Eki, ya. Dan pindahkan tadi ya ke laptop sini ya. Silakan. Ibu bukakan ya. Baik. Berdirinya saya di sini untuk memaparkan hasil PowerPoint dari kelompok 2. Selanjutnya prosedur kerja. Langkah pertama ialah menimbang 1-2 gram contoh, masukkan ke dalam selongsong kertas yang dialasi dengan kapas. Kedua, menyumbat selongsong kertas berisi contoh tersebut dengan kapas dan keringkan dalam oven pada suhu tidak lebih dari 80 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Ya, dari serangkaian prosedur ini, alat dan bahan sudah terbayang ya? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Kalau begitu, approach saja ke tempat kedua. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, Ibu akan memperagakan cara merangkai alat soklet, ya. Ini apa namanya? Hot plate. Ada yang bilang hot plate, ada yang bilang mantel pemanas. Dia berfungsi untuk alat pemanas. Jadi suhunya bisa diatur di sini ya. Kemudian rangkai ini di bagian bawahnya. Apa ini? Labu lemak. Kemudian ini yang dikatakan soklet. Ya, dipasang. Kemudian setelah itu masukkan sampel yang sudah diikat dalam selongsong, sudah diisi kapas ya, diikat, masukkan ke dalam sini, kemudian rangkai kembali dengan kondensor atau pendingin, ya. Kalian pegang pakai tangan? Tidak, tapi gunakan lem. Sudah terbayang? Sudah. Oke, kalau begitu kita akan melanjutkan praktikum di laboratorium. Sebelumnya, apa saja alat pelindung diri yang biasa digunakan? Jas laboratorium. Selain itu, sarung tangan. Kemudian, masker. Ada lagi? Kacamata. Kalau kaki, sepatu pelindung. Pakai sepatu pelindung ya, yang cocok. Sudah siap untuk praktek? Siap. Silakan gunakan alat pelindung dirinya.
tahu kesimpulan apa yang didapatkan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok yang mana dulu? Kelompok 1 dulu, boleh. Silakan Nak berdiri. Dibacakan kesimpulannya. Kami dari panggilan kelompok 1 akan membacakan kesimpulan dari hasil praktikum kami, yaitu berdasarkan hasil analisis kadar lemak dalam sampel biskuit dengan metode supletasi diperoleh kadar sebesar 49,0967%. Hasil ini berada di atas kadar lemak yang tertera dalam kemasan, yaitu 7%. Jadi hasilnya berada di atas kadar lemak yang dalam kemasan. Oke. Kelompok 2, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan kesimpulan berdasarkan hasil analisis kadar lemak dalam sampel ini dengan metode supletasi diperoleh kadar sebesar 32,3%. Hasil ini berada di atas kadar lemak yang tertera dalam kemasan, yaitu sebesar 17%. Sama juga ya. Jadi baik dalam sampel biskuit dan sampel mie, kedua-duanya lebih besar dibandingkan dengan yang ada dalam kemasan. Ya, ada yang mau ditanyakan Nak? Dari serangkaian praktikumnya kah atau dari teorinya kah? Ada yang belum dipahami? Tidak ada? Sudah semua? Berarti kalian sudah siap untuk melakukan evaluasi post test. Ya? Nah, Ibu kirimkan linknya, coba dilihat di WA kalian. Silakan dikerjakan. 10 menit waktunya cukup? Cukup ya? Silakan. Bagaimana tingkat kesulitannya? Mudah. Sulit. Ibu lihat di sini hampir semuanya benar 100, hanya ada satu orang yang salah. Ya, disimak baik-baik penjelasannya supaya yang salah itu bisa kalian perbaiki apanya yang salah. Ya. Nih, untuk soal yang pertama, seorang siswa menguji bilangan ion dalam 3 sampel yang berbeda. Masing-masing sampel ditimbang sebanyak 1,27 gram. Direaksikan dengan kloroform dan larutan wich. Kemudian larutan didiamkan dalam ruangan tertutup selama 30 menit. Larutan tersebut kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 normal dengan menggunakan indikator kanji. Nah, setelah dianalisa, kemudian dia dapatkan hasil seperti yang ada di sini ya. Nah, ini hasilnya. Sampelnya ada 3, sampel A, B, C, kemudian ada blanko, ya. Kemudian di sini ada volume yang terpakai, kemudian hasilnya, dan ada warna titik akhirnya. Kalau titrasi kan selalu ada titik akhir ya. Nah, kemudian pernyataan yang benar dari percobaan tersebut adalah, nah semuanya hampir semuanya ya, kalian menjawabnya benar, menjawab C, yaitu sampel C merupakan sampel yang tidak memiliki ikatan rangkap. Di mana ditahunya? Lihat dari titik akhirnya. Ketika sampelnya positif atau memiliki bilangan ion, nah maka dia titik akhirnya warna biru akan hilang. Artinya ketika ditambahkan kanji dia akan biru. Kemudian setelah dititrasi birunya hilang. Sedangkan sampel C ketika dititrasi, sebelum dititrasi tambahkan kanji, nah itu tidak ada warna birunya, maka tidak perlu dititrasi karena volumenya akan 0. Ya, maka bisa dikatakan sampel C ini tidak memiliki ikatan rangkap. Ya, benar semua, bagus jawabannya. Kemudian yang berikutnya ada histogram. Ibu akhiri pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Semoga menambah ilmu kalian. Sebelum pulang, berdoa terlebih dahulu. Ya, Husnul, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, semoga apa yang tadi dipelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sehat terus ya, Nak ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.